Salam olahraga, jaya. Semangat pagi, pagi, luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih berjumpa kembali dalam channel TV Supriyono. Untuk itu, jangan lupa sebelumnya klik tombol like, subscribe, dan klik tanda lonceng supaya bermanfaat untuk kita semuanya dan mendapat video-video yang terbaru dari TV Supriyono. Baik, kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran atletik. Atletik, saya ceritakan secara singkat tentang atletik. Nah, atletik itu sudah melekat pada tubuh manusia itu sendiri. Karena kita tidak terlepas dari yang namanya berjalan, kemudian berlari, melempar, dan melompat. Inilah atletik. Maka untuk sejarah siapa yang menemukan atletik, siapa yang menciptakan atletik, itu tidak ada. Karena atletik sudah melekat pada diri manusia itu sendiri. Kemudian atletik adalah induk olahraga yang bersifat permainan. Bola kaki membutuhkan yang namanya lari, membutuhkan yang namanya lempar. Basket gitu juga sama, lompat, lempar, lari. Voli gitu juga sama, membutuhkan yang namanya lompat dan membutuhkan yang namanya lempar. Jadi atletik adalah komponen yang merangkul semua cabang olahraga. Nah, pada zaman Yunani kuno, atletik itu sudah diperlombakan juga. Kemudian kalau dikajikan juga dalam sejarah agama Islam, Rasulullah sudah mengajarkan atletik, yaitu berlari bersama Aisyah, seperti yang kita kenal dengan lagu-lagu Aisyah berlari dengan Rasulullah SAW. Baik, di dalam atletik saya akan membahas beberapa item. Salah satunya yang pertama adalah lari. Lari yaitu jarak pendek. Kemudian jarak menengah. Dan jarak jauh. Terakhir adalah maraton. Lari jarak pendek, jarak menengah, jarak jauh, dan maraton. Inilah lari yang terbagi banyak beberapa hal. Nah, lari jarak pendek itu ada 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Ini adalah lari jarak pendek. Lari jarak menengah 800 meter, 1500 meter, dan 3000 meter. Ini adalah lari jarak menengah 1500, 800, 1500, dan 3000 meter. Sedangkan lari jarak jauh itu adalah 5000 meter dan 10.000 meter. Ini adalah lari jarak jauh. Terakhir adalah lari maraton. Kemudian yang kedua, lempar. Lempar banyak lagi terbagi. Ada lempar lembing, lempar martil. Lempar martil ini dia seperti martil bentuknya, kemudian diikat menggunakan tali, baru diputar, diayunkan, lontar ke atas. Itu adalah lempar martil. Lempar lembing mungkin sudah tahu, ya, berbentuk lembing. Ini pada zaman dahulu biasa digunakan orang untuk berburu. Makanya olahraga tadi atletik tadi sudah saya sampaikan bahwa itu sudah melekat pada tubuh manusia. Lembing itu sudah
melekat pada kehidupan sebelum-sebelumnya. Makanya ketika kita berburu pada zaman dahulu itu menggunakan lembing untuk menangkap mangsa. Nah, kali ini lembing diperlombakan, ya, namanya lempar lembing di dalam cabang olahraga atletik. Kemudian lempar martil. Selanjutnya adalah lempar cakram. Dan terakhir adalah tolak peluru. Jadi tolak peluru masuk dalam kategori lempar. Tolak peluru masuk kategori lempar, jadi tidak terpisahkan. Jadi ada 4 komponen di dalam lempar: lempar lembing, lempar martil, lempar cakram, dan tolak peluru. Nah, selanjutnya adalah lompat. Lompat ada beberapa item. Yang pertama, lompat jauh. Mungkin kita sudah tahu, lompat jauh itu menggunakan yang namanya bak pasir, dan di depannya ada papan tumpuan untuk melompat. Kaki kita bertumpu di sana di papan tumpuan untuk melompat ke bak pasir. Kemudian adalah lompat tinggi. Lompat tinggi. Dan selanjutnya adalah lompat gala. Lompat gala menggunakan gala, ya. Bentuknya sama dengan lompat tinggi, menggunakan matras dan menggunakan halang palang, ya. Cuman yang membedakan adalah lompat gala itu menggunakan gala. Jadi harus dibedakan antara lompat tinggi dan lompat gala. Kalau lompat harimau bagaimana? Lompat harimau bukan masuk di dalam kategori atletik, tapi lompat harimau itu dimasukkan dalam kategori pada senam lantai. Nah, yang keempat adalah jalan. Jalan ini namanya jalan cepat. Jadi jalan cepat biasanya diperlombakan dengan jarak 10 km atau dengan jarak 10.000 meter. Nah, kali ini pada pembelajaran kelas 10 SMA sederajat kita akan membahas atletik pada lari jarak pendek. Lari jarak pendek itu ada 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Tapi kali ini kita gunakan lari jarak pendek dengan menggunakan lari 100 meter. Biar mudah dalam proses pembelajarannya, karena kita melihat kondisi lapangan yang berada di sekolah. Kalau untuk 200 meter, 400 meter terlalu kepanjangan. Bahkan 100 meter juga mungkin kepanjangan bagi sekolah yang memiliki perkarangan atau halamannya sempit. Tapi guru dituntut untuk bagaimana kreatif memodifikasikan dengan kondisi yang ada. Nah, lari jarak pendek 100 meter ini membutuhkan yang namanya pertama sekali adalah kecepatan. Ya, kecepatan itu ada 2 yang dibutuhkan. Kecepatan aksi yaitu lari, dan kecepatan reaksi yaitu berpikir. Kenapa dibutuhkan 2? Karena antara kedua kecepatan saling berkontribusi satu sama lain. Kecepatan reaksi berkontribusi kepada kecepatan aksi. Ketika sudah bunyi pistol ledakan dor, maka atlet berpikir dan langsung melakukan tindakan lari. Lambat berpikir dan lambat melakukan tindakan lari, maka sekian detik atlet sudah tertinggal dari lawannya. Atau ketika bunyi sempritan fluid, maka langsung atlet tersebut harus berlari. Atau juga bisa menggunakan bahasa ya. Bisa menggunakan bahasa ya. Bersedia,
siap, ya. Maka atlet langsung berlari. Jangan menunggu ya jedanya sekian detik baru berlari. Maka ya jauh tertinggal dalam hitungan waktu menggunakan stopwatch. Makanya seorang guru olahraga harus menyediakan stopwatch untuk mengambil waktu kecepatan di dalam lari 100 meter. Itu yang pertama. Jadi kecepatan, yang kedua adalah kekuatan. Bagaimana dia memacu ya tumpuan kakinya untuk menolak baik itu balostat maupun tanah dalam berlari. Kekuatan. Nah, teknik di dalam berlari 100 meter ini itu adalah ketika kita dalam menghirup oksigen itu maksimal 2 kali hirupan dalam jarak 100 meter. Kenapa? Semakin kita sering banyak menghirup oksigen di saat kita berlari 100 meter, maka kita akan tertinggal jauh pada teman. Badan kita akan menjadi berat. Asal berlari menghirup oksigen. Nah, kemudian ya, ketika teknik berlari 100 meter ini, kita tidak boleh menoleh ke belakang. Fokus pada tujuan. Karena lari 100 meter dalam hitungan detik saja kita menoleh ke belakang, maka kita sudah tersalip atau terlewati oleh lawan kita. Makanya usahakan kita fokus pandangan ke depan. Satu tujuan yaitu garis finish. Selanjutnya ya, lari 100 meter ini menggunakan yaitu start jongkok. Apa itu? Apakah dia lari 200 meter atau 400 meter? Sama dengan lari 100 meter, yaitu menggunakan start jongkok. Ya, perhatikan kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana start jongkok. Start jongkok terbagi atas 3, ya. Start pendek, menengah, dan panjang. Makanya di antara 3 ini, pendek, sekali lagi saya ulangi, menengah dan panjang, ini tergantung pada atletnya. Atletnya enaknya di mana? Ya, sedapnya tuh di mana? Kalau dia merasa nyamannya di start jongkok pada start pendek, maka balostanya pendek. Kalau menengah nyamannya, maka diatur menengah. Juga sama, kalau panjang diatur lagi, tarik lagi ke belakang, maka menjadi panjang start jongkoknya. Perhatikan video yang akan saya praktekkan bagaimana posisi kaki di saat kita balok start. Baik, kali ini kita akan melihat yang dikatakan balok start, yaitu seperti ini. Ini adalah balok start. Nah, balok start ini posisinya dia ada baut di sini. Ya. Ini bisa untuk pengaturan nih. Sama, ini itu juga untuk pengaturan. Kalau kita pengennya start jongkok dengan jarak pendek, maka ini tinggal dimajukan saja. Ini jadi. Ini adalah start jongkok dengan jarak pendek. Tinggal kita setting. Kalau atletnya nyaman yang di start menengah, maka ini ditarik. Maka ada jarak nih. Sedikit. Ya. Nih. Ya. Ini jarak menengah. Kalau jarak jauh, tarik lagi paling ke belakang. Baru atlet rasa sedap, pasang, tinggal tangan berbentuk V. Ya, tangan atlet berbentuk V, berbentuk V seperti ini. Menekan pas garis start. Jika sudah bersedia, siap, langsung lari. Jangan tunggu ya ada jeda sekian detik baru lari. Maka ya tertinggal. Karena
lari sprint atau lari dengan jarak pendek itu membutuhkan kecepatan, baik itu kecepatan reaksi maupun kecepatan aksi. Kecepatan reaksi kita berpikir, dan kecepatan aksi adalah kita bertindak. Baik, itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ingat, pembelajaran olahraga itu tidak bisa didapatkan hanya sekedar teori, tapi lebih utama, lebih besar lagi, itu didapatkan dari praktek, memperagakan. Contoh, ketika lari jarak pendek, itu kita harus memperagakan bagaimana itu posisi yang siap untuk berlari jarak pendek, bagaimana insting kita mendengar ketika aba-aba seorang guru olahraga atau seorang pelatih memberikan aba-aba bersedia, siap, dan ya, kita melakukan aksi untuk berlari. Semua itu didapatkan dengan praktek. Itu saja. Jangan lupa sekali lagi klik tombol like, subscribe, dan klik tanda lonceng sehingga Anda bisa mengikuti video-video yang bermanfaat dari TV Supriyono. Salam olahraga, jaya! Semangat pagi, 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 luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.